Choo choo choo. 5, 4, 3, 2, 1. Welcome home. Shalom Bapak Ibu Saudara, kembali lagi bersama saya Olive dan tentunya saya bersama partner saya Diki. Dan pada minggu ini kami akan membawakan berita hangat seputar New Life Anugerah Kebenaran ya. Selamat berulang tahun kepada Bapak, Ibu, dan Saudara yang berulang tahun pada minggu ini. Nama-namanya adalah sebagai berikut. Selanjutnya, kami mengucapkan happy wedding anniversary untuk Pastor Chow Eng dan Ibu Feni pada tanggal 27 Desember. Next, akan diadakan kembali doa revival pada Rabu tanggal 30 Desember, jam 7:30 malam sampai jam 8:30 malam. Kami mengundang Bapak, Ibu, dan Saudara untuk sama-sama berdoa pada hari tersebut. Setelah kebaktian ini kita akan ada Little Disciples nih jam 5 sore di YouTube New Life Anugerah Kebenaran. Bagi adik-adik jangan lupa disaksikan ya. Dan bagi Bapak Ibu Saudara yang belum subscribe, jangan lupa subscribe ya dan nyalakan tombol notifikasi agar tidak tertinggal dari berita-berita terbaru dari New Life Anugerah Kebenaran. Sekian dari saya Olive dan partner saya Diki. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Dari Golo TOB, Sudan, Afrika, kami Ton Delta Satgas Garba 2 FPU 12 Dynamit mengucapkan selamat Natal dan Tahun Baru untuk Jemaat New Life Anugerah Kebenaran. Tuhan Yesus memberkati. Salam Garuda! Garuda, Garuda, Garuda! Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Kita ketemu lagi di kebaktian hari Minggu. Semoga Bapak Ibu Saudara sehat-sehat. Kita mau memuji dan menyembah Tuhan. Tapi sebelum itu mari kita berdoa. Bapak terima kasih Tuhan. Hari ini Tuhan kami boleh mengikuti ibadah. Hari ini Tuhan kiranya hadirat-Mu ada di tengah-tengah kami. Biarlah hadirat siapa kami Tuhan. Dari ketika pujian penyembahan dinaikkan Tuhan, Roh Kudus bekerja bebas di tempat ini. Jamah hati kami. Biar penyembahan kami berbawa harum di hadapan-Mu Tuhan. Menyenangkan hatinya Tuhan. Terima kasih Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin.
dan perkasa, bukan aku nyanyikan Tuhan, nyanyi haleluya, nyanyi What about me?
Father, thank you Lord Jesus, thank you Holy Spirit. Bapa terima kasih Tuhan untuk kehadiran-Mu, untuk kekuatan Tuhan. Tuhan terus bekerja, Tuhan terus berperkara dalam hidup kami, Tuhan terus proses kami Tuhan. Tuhan lembutkan hati kami. Tuhan sekarang kami siap menerima firman-Mu. Urapi hamba-Mu yang berbicara. Biar firman yang keluar jadi firman yang hidup dan tertanam dalam hati kami dan berbuah lebat. Tuhan terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan atas kasih karunia-Mu. Thank you Lord Jesus. In the name of Jesus. Kami berdoa dan ucap syukur. Bapak Ibu Saudara yang percaya sama katakan amin. Selamat pagi Bapak Ibu, sebelum kita ambil persembahan, offering, kita akan lihat firman Tuhan di Matius 6 ayat 19, 20, 21. Di ayat 19 dikatakan, janganlah kamu mengumpulkan harta di bumi. Di bumi ngengat dan karat merusakkannya dan pencuri membongkar serta mencurinya. Tapi kumpulkanlah bagimu harta di surga. Di surga ngengat dan karat tidak merusakkannya dan pencuri tidak membongkar serta mencurinya. Karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Bapak Ibu pasti punya harta. Dan di mana Bapak Ibu taruh harta saudara? Ya, mestinya di bumi, nggak di surga. Saudara nggak meninggal dunia bawa harta saudara ke surga. Saya percaya, jadi ayat 20 dikatakan, tapi kumpulkanlah bagimu harta di surga ngengat dan karat tidak merusakkannya dan pencuri tidak membongkar serta mencurinya. Gimana caranya mengumpulkan harta di surga? Ya, semua orang mengumpulkan harta ya di bumi ini, nggak ada yang bawa ke sana. Saya ingat satu firman Tuhan mengenai persepuluhan. Bapak Ibu tahu mengenai persepuluhan di Perjanjian Lama. Ada satu suku yang melayani Tuhan, fokus melayani Tuhan, dan suku itu tidak bekerja. Suku itu disupport dan didukung oleh 11 suku yang lain. Ya, jadi 11 suku yang lain itu mereka mengumpulkan 10% dari semua harta mereka, penghasilan mereka. Nah, penghasilan mereka itu 10% kasih ke suku itu untuk melayani Tuhan. Dan 10% itu melambangkan perjanjian bangsa Israel. Ya, ikat janji bangsa Israel dengan Allah Israel. Makanya Allah Israel mengatakan bahwa kalau mereka mengembalikan persepuluhan supaya pekerjaan Tuhan, ya, supaya pelayanan kepada rumah Tuhan bisa dilakukan, Allah berjanji akan membuka tingkap langit dan mencurahkan berkat sampai tidak cukup ruangan untuk menampung saudara. Itu ayat yang luar biasa. Dan Allah berani berjanji sedemikian. Dan kita tahu Allah itu tidak pernah berdusta. Dia berani berjanji dengan hal yang sebesar itu, dia akan menepatinya. Bapak Ibu Saudara, dan perjanjian baru, kita juga memiliki persepuluhan supaya pekerjaan Tuhan ya, bisa dilakukan dengan baik. Bapak Ibu, berapapun besar penghasilan Bapak Ibu, mau kecil mau besar sekali, ya saudara ingat perpuluhan itu untuk
pekerjaan Tuhan. Ya. Jadi ketika kita mengembalikan persepuluhan, kita membuat perjanjian dengan Tuhan bahwa berkat kita itu dari Tuhan, bukan semata-mata hasil kerja keras kita, tapi karena berkat dari Tuhan. Dan kita mengembalikan 1/10 supaya pekerjaan Tuhan bisa dilakukan. Nah, Bapak Ibu bebas memakai semua yang Bapak Ibu punya. Tentunya saya percaya Bapak Ibu dipimpin oleh Roh Kudus di dalam menggunakan semua yang Tuhan percayakan kepada saudara. Nah, saya percaya ketika orang mengembalikan persepuluhan, hatinya, hartanya itu ada di surga. Amin Bapak Ibu. Dan saya percaya di situ juga hatimu, hati saudara berada. Dan saya bersukacita melihat jemaat yang mengembalikan persepuluhan. Ya, mereka, ada orang-orang yang percaya akan Tuhan dan berkat dari Tuhan. Dan hidup mereka gantungkan kepada Tuhan. Saya dorong bagi jemaat yang belum memberikan persepuluhan. Belajarlah untuk mengembalikan persepuluhan. Supaya saudara mengerti berkat Tuhan dan saudara mengenal Tuhan lebih dalam lagi. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur bahwa kami bisa mengembalikan persepuluhan. Kami tahu bahwa hidup kami adalah berkat dari Tuhan. Semua keuangan adalah berkat dari Tuhan. Dan Tuhan akan membuka tingkap langit dan mencurahkan berkat sampai tidak cukup ruang untuk menampung, bukan hanya bagi kami, tapi juga bagi anak cucu kami. Terima kasih Bapa. Biar kami menjadi berkat buat gereja Tuhan dan buat bangsa-bangsa. Ketika gereja Tuhan melayani hingga ke bangsa-bangsa. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara bisa transfer persepuluhan Bapak Ibu, offering Bapak Ibu sesuai dengan nomor rekening tercantum di layar. Terima kasih dan selamat pagi. Iman yang sejati selalu merubah hidup saudara. Dan tidak ada iman tanpa firman. Oke, semua, selamat pagi saudara-saudara ya. Shalom semuanya, kita berjumpa kembali. Hari ini saya akan meneruskan firman Tuhan yang telah kita pelajari beberapa waktu yang lalu. Nah, firman ini adalah dasar yang sangat penting dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan, sebagai orang percaya, saudara. Ya, firman Tuhan mengatakan di dalam apabila dasar-dasar dihancurkan, apakah yang dapat dibuat oleh orang benar itu? Nah, saudara, pagi hari ini kita akan mengulang sedikit dasar yang telah kita pelajari dan kita akan melangkah lebih lanjut. Karena ini adalah sesuatu yang sangat penting, saudara kekasih dalam Tuhan. Mari kita mulai dengan berdoa dan minta anugerahnya. Bapa kami dalam surga, kami ucap syukur kalau hari ini kami boleh mendengar firman kebenaran-Mu. Dan kami tahu bahwa setiap kata-kata-Mu adalah kehidupan. Karena itu Bapa kami berdoa, urapi kami semua dengan kuasa Roh Kudus-Mu. Kami mau membuka hati dan pikiran kami, supaya kami tidak berjalan dengan pikiran kami masing-masing, sehingga kami disesatkan. Tetapi kami tahu dan mengerti kebenaran, sehingga kami berbalik kepada Engkau, bermetanoia, bertobat, berubah cara berpikirnya, seperti pikiran-Mu. Bapa di surga, urapi setiap mata, setiap telinga, setiap hati yang haus untuk mendengar, supaya kami boleh bertumbuh di dalam Engkau dan mengenal kehendak-Mu. Terima kasih Bapa, kami ucap syukur. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Oke, saudara-saudara, selamat pagi ya. Sekali lagi saudara, kita ulang sedikit firman Tuhan saudara yang kita sampaikan beberapa waktu yang lalu. Nah, di dalam ayat tadi saudara ya, di dalam ayat tadi, apabila dasar-dasar dihancurkan, apakah yang dapat dibuat oleh orang benar itu? Ini saudara, ayat tercatat sudah di dalam dasar teguh ketika saya pertama kali bertobat kenal Tuhan dan saya ikut kelas DDA, saudara ya. Waktu itu namanya dasar-dasar yang teguh ya. DDYT, sekarang namanya DDA, dasar-dasar Alkitab, sama aja isinya.
Dan ayat itu dicantumkan di buku itu, apabila dasar-dasar dihancurkan, apakah yang dapat dibuat oleh orang benar itu? Itu berarti dasar itu sangat penting, saudara. Sangat-sangat penting. Waktu kita membangun gedung kita, saudara, ya. Saya ingat, saudara, ya, saya, istri, dan para penatua, saudara, sangat hati-hati sekali ketika kita berbicara tentang fondasi. Tentang fondasi, saudara, kami sama sekali tidak ada kompromi, tidak mau berhemat, saudara, ya. Seberapapun yang kita bayar, kita harus bayar, saudara. Kenapa? Karena kami tahu kalau fondasi itu tidak benar, saudara, kemudian hari, seberapapun kami membangun di atasnya, tidak ada gunanya, saudara. Karena suatu ketika guncang itu datang, semua itu bisa runtuh ketika fondasinya tidak benar, saudara. Amin. Tetapi ketika fondasinya benar, kita tahu seberapa kekuatan dia untuk membangun ke atas. Kita tidak takut, saudara. Kenapa, saudara? Karena kita tahu fondasi itu benar, saudara. Nah, ayat ini sudah ketika saya baca, ketika saya pertama kali kenal Tuhan, saudara, ya, saya tahu arti ayat ini adalah dasar-dasar itu sangat penting, saudara. Amin. Nah, saudara, tetapi saudara, apabila dasar-dasar dihancurkan, apakah yang dapat dibuat orang benar itu? Dulu saya nggak bisa menjawab, saudara. Saya seperti gini, kalau dasar-dasar dihancurkan, maka ya sudah, tidak ada lagi pengharapan buat orang benar itu. Tapi sekarang sudah saya mengerti, saudara, ketika dasar-dasar dihancurkan, apa yang harus kita perbuat? Jawabannya, saudara, kita harus kembali membangun dari dasar, saudara. Amin. Nah, saudara tanya, kenapa orang Kristen sekarang banyak mengalami kemunduran? Karena dasar-dasarnya banyak sekali diruntuhkan, saudara, ya. Saudara tahu di zaman kegelapan, kalau sudah ikut kelas keluarga rohani, di zaman kegelapan itu, saudara, ya, dasar yang paling dasar dari kekristenan dihancurkan, yaitu apa, saudara? Orang benar hidup karena iman. Jadi, saudara, apa yang saya ajarkan hari ini itu sebenarnya dasar sekali, saudara. Itu yang Martin Luther pulihkan ketika dia membangun kembali gerejanya dengan dasar pewahyuan, tetapi orangku yang benar akan hidup oleh karena imannya, saudara, ya. Jadi dia mendapat pewahyuan bahwa orang dibenarkan karena iman, bukan karena usaha, bukan karena perbuatan baiknya sendiri. Nah, dasar yang sama, saudara, saya mau letakkan dalam hidup kita hari ini dengan penjelasan yang lebih detail, saudara, ya. Nah, ketika di masa lalu, saudara, gereja mengalami 400 tahun masa kegelapan. Di masa-masa itu banyak sekali kekuasa kegelapan, agama-agama yang palsu bangkit di bumi ini, saudara, karena gereja mundur, saudara, ya. Karena kuasa Tuhan hanya bisa dimanifestasikan melalui gerejanya. Pada zaman itu, saudara, gereja Tuhan itu mengalami kemunduran sedemikian rupa, sehingga ketika seseorang berbuat dosa, saudara, dia harus datang ke pastor dan dia harus mengakui dosanya dengan membeli surat tebusan dosa. Saudara bisa baca itu dalam sejarah gereja, saudara gampang, saya bisa googling, ya. Dan pastornya membayar uang tebusan dosa itu, dan setiap kali dia berbuat dosa dia harus bayar. Dengan kata lain, saudara, bahwa dosa itu bisa diampuni dengan cara dibeli, ya. Kalau itu sudah kita percaya, saudara, maka semua dasar kita itu sudah runtuh. Kita nggak punya dasar lagi, ya. Sebenarnya itu sama saja, saudara. Dengan sekarang kalau kita ngomong, saudara, ya, kita santai, ya, saudara. Kalau sekarang kita ngomong, ya, ketika saya berbuat dosa, saya harus lebih rajin baca Alkitab. Saya harus lebih rajin ke gereja. Saya harus lebih rajin berbuat baik, ya. Bukankah akarnya sama dengan zaman kegelapan itu? Ketika orang berbuat dosa, mereka harus bayar dengan uang, saudara. Nah, saudara, ketika ini diruntuhkan, saudara, kemudian gereja itu berusaha berjalan lebih lanjut, ya. Sebenarnya sudah apa yang saya ajarkan ini, saudara, itu sudah mulai dipulihkan tahun 1800-an. Tapi, saudara, dasar ini tidak pernah diletakkan dengan benar dalam hati setiap orang percaya. Sehingga, saudara, orang percaya itu kemudian ngajarnya khotbah itu macam-macam, saudara, ya. Mereka khotbah ke tingkat advance atau lanjutan, misalnya bagaimana cara memanage amarah, bagaimana cara membangun hubungan komunikasi suami istri, bagaimana caranya supaya keuangan kita mengalami mujizat dan berkat Tuhan. Nah, saudara, ketika mereka khotbahkan itu, kuasa yang keluar itu sangat sedikit sekali, ya. Itrit keluar sedikit sekali. Kenapa, saudara? Karena dasarnya tidak diletakkan dengan benar, saudara, ya. Marah itu tidak bisa di-manage, saudara. Saya kasih contoh, ya, saudara. Sudah tahu di dunia ini mereka ajarkan memanage kemarahan,
Ya, saudara marah, masuk ke kamar, teriak di bantal, gitu ya. Saudara keluar lagi, saudara ketawa. Saudara buang marahnya di bantal. Nah, saudara, itu bukan iman Kristen. Kenapa, saudara? Memanage marah itu bukan transformasi. Saudara pindahkan kemarahan saudara di tempat yang di belakang, di gelap, supaya orang lain di depan tidak kelihatan. Itu manajemen kemarahan. Jadi sebenarnya, saudara, obatnya cuma satu, yaitu mengenal Yesus Kristus melalui kasih karunia yang telah Dia berikan dalam hidup kita. Melalui kasih karunia dan transformasi, saudara, kemarahan kita bukan di-manage, bukan ditahan. Bagaimana cara menahan marah, saudara? Bukan, saudara. Tetapi ditransformasi, dirubah kita, sehingga cara berpikir kita, hati kita, semua dirubah menjadi serupa dengan gambar Yesus Kristus. Itulah metanoia, pertobatan, perubahan cara berpikir, saudara. Ada amin, saudara? Ya. Nah, saudara, hari ini saudara, saya mau sampaikan saudara dalam firman Tuhan, Ibrani 6 ayat pertama, sebab itu marilah kita tinggalkan asas-asas pertama dari ajaran tentang Kristus dan beralih kepada perkembangannya yang penuh. Janganlah kita meletakkan lagi dasar pertobatan dari perbuatan-perbuatan yang sia-sia dan dasar kepercayaan kepada Allah, yaitu ajaran tentang pelbagai pembaptisan, penumpangan tangan, kebangkitan orang-orang mati, dan hukuman kekal. Dan itulah yang akan kita perbuat jika Allah mengizinkannya. Saudara, penulis kitab Ibrani ini, ya, para ahli teologi tidak sepakat siapa penulis kitab Ibrani ini. Tapi ada kemungkinan penulisnya adalah Paulus, saudara. Ya. Nah, penulis kitab Ibrani ini mengatakan bahwa marilah kita jangan meletakkan lagi dasar pertobatan dan perbuatan sia-sia. Zaman itu, saudara, ya, bayangin saudara, ketika penulis kitab Ibrani ini mengajarkan firman Tuhan, saudara, dan ketika orang mendengarnya, saudara, tapi tidak mendengar, ya, datang ke gereja, ya, duduk di situ, pikirannya nggak tahu kemana, ya, telinganya entah kemana. Jadi saudara datang ke gereja, tapi hatinya nggak di situ, pikiran di situ, tidak di situ. Atau orang sudah punya pikiran sendiri, pola pikir sendiri, kayak dari khotbah dia udah melayang kemana-mana, saudara. Sehingga firman itu tidak bisa masuk dalam hati dia. Saudara bisa bayangkan, sudah penulis kitab Ibrani ini betapa putus asanya dia, saudara. Sehingga dia mengatakan, marilah kita melanjutkan pelajaran kita jika Allah mengizinkan. Ya, saudara, ketika saya mengajar kebenaran, ketika jemaat tidak nangkap, saudara, saya harus ulang terus. Dan ketika saya ulang terus, saudara, saya terhalang pertumbuhannya. Demikian pula jemaat terhalang pertumbuhannya. Ya, sehingga saya setiap hari Minggu ulang terus, saudara. Pada waktu itu sudah ada rekaman. Apalagi zaman penulis kitab Ibrani ini. Dan dia bilang begini, mari kita lanjutkan kalau Allah mengizinkannya. Kalau Allah membuka pintu. Kenapa, saudara? Karena, saudara, sebuah pewahyuan yang baru tidak akan datang dalam hidup kita jika kita tidak melangkah dengan iman menerima pewahyuan yang sebelumnya dan melakukan pewahyuan yang sebelumnya. Itulah sebabnya, saudara, Alkitab yang sama, khotbah yang sama, ketika didengar orang yang usianya berbeda, dapatnya berbeda. Saya mendengar khotbah yang telah saya dengar bertahun-tahun ketika saya baru bertobat, saudara. Beberapa waktu yang lalu saya baru mendengar sebuah khotbah judulnya Bagaimana Mendengar Suara Tuhan, ya, dari seorang hamba Tuhan yang saya sangat sukai. Pada waktu saya baru bertobat, ya, pada waktu itu saya dengar, saudara, dan saya belajar banyak, tapi tidak bisa praktekkan, saya bingung, saudara. Tapi hari ini ketika saya mendengar itu, saudara, simple sebenarnya message-nya, bahkan saya bisa melihat alur ceritanya, karena dia seorang nabi, saudara. Khotbahnya itu sering ada alur ceritanya, dan sekarang saya ketika mendengar kembali, saya mendapatkan banyak hal yang baru, khotbah yang saya sudah dengar, saudara, ya, lebih dari 2 bahkan 3 kali, saudara, saya dengar, saudara, ya. Tetapi setelah sekian lama, setelah saya menjadi gembala, saya mulai melayani sekian jemaat, saudara. Dan ketika saya mendengar khotbah yang sama, saudara, saya masih diberkati, bukan masih diberkati, saudara, tapi malah mendapatkan pengertian-pengertian yang baru, saudara. Kenapa, saudara? Karena firman Tuhan, karena Alkitab, karena firman Tuhan diurapi, ataupun firman Tuhan tertulis yang diurapi, saudara, ya,
adalah firman Allah yang hidup, saudara. Ya, sehingga sebuah firman yang sama dengan setiap orang, daya tangkapnya sesuai dengan daya tangkap dia, sebesar itu pun pewahyuannya. Nah, saudara, ketika orang Kristen berhenti bertumbuh, mereka berhenti mengambil inisiatif untuk melakukan apa yang mereka dapat, untuk mengaktifkan, lebih tepatnya ya, mengaktifkan apa yang telah mereka dapat, kebenaran mereka dapat, saudara. Kebenaran itu berhenti bertumbuh dalam diri mereka, sehingga mereka dengar khotbah yang sama terus menerus, dapatnya itu aja. Itu sebabnya, saudara, kadang-kadang orang menjadi bosan dengar khotbah, saudara. Kenapa, saudara? Karena mereka berhenti mengaktifkannya, kemudian mereka dengar khotbah yang sama terus mereka bilang, alah, itu aku juga udah tahu. Aku sih udah bosen dengan khotbah. Pasti khotbah begitu-gitu aja. Hayo, ada nggak yang begitu? Nggak usah angkat tangan, saudara ya. Tapi selalu kadang-kadang kita seperti itu. Saya ingat, saudara, kami mengadakan couples retreat, saudara, beberapa tahun yang lalu. Ya. Ada satu pasang, saudara. Mereka setiap couples retreat mereka ikut, saudara. Dan mereka bilang, karena sejak ikut couples retreat ini, hidup kami diubahkan. Tapi ada satu orang, saudara, ya, susah sekali diajak couples retreat. Kebetulan ini suami, saudara. Dan dia bilang begini, alah, ikut couples retreat dapatnya gitu-gitu aja, percuma. Ya, kita tuh pernikahannya tidak berubah. Nah, kalau semua orang ketika ikut couples retreat, pernikahannya tidak berubah. Atau kalau couples retreat hanya 10% yang berubah, mungkin itu salah kami. Tapi kalau couples retreat itu ada 50% yang berubah, apalagi lebih dari itu, yang pulang dari situ bilang, kami sangat diberkati. Berarti, saudara, salah yang dengar. Betul nggak, saudara? Ya nggak, saudara? Kalau saudara merasa bahwa semua orang mengecam saudara, dan tidak ada seorang pun yang membela saudara, kemungkinan besar, saudara, kita yang salah. Amin. Ya. Kalau sudah merasa semua gereja nggak benar, mungkin yang nggak benar adalah yang merasa gereja nggak benar. Karena nggak mungkin Tuhan nggak taruh saudara di suatu tempat untuk bertumbuh. Iya kan? Amin, saudara. Ya. Jadi, saudara, firman Tuhan yang membawa banyak orang bertumbuh, kita harus menaruh perhatian. Kalau banyak keluarga yang berbuah melalui pelayanan seseorang, kita harus menaruh perhatian. Ada amin, saudara ya. Kita dari buahnya kita tahu pohonnya, saudara. Itu caranya, sesimpel itu. Apakah jemaat yang digembalakan gembala tertentu itu bertumbuh? Apakah mereka menjadi semakin dekat dengan Kristus? Atau semakin dekat dengan gembalanya? Yang benar harus semakin dekat dengan Kristus, saudara. Nah, saudara, kalau seperti itu kita harus memperhatikan apa yang kita dengar, saudara. Amin. Nah, ketika kita berhenti mendengar, kita berhenti bertumbuh. Kita merasa ya firmannya itu-itu aja. Sebenarnya sudah bukan firmannya itu-itu aja, tapi yang lebih tepat adalah yang kita dengar adalah itu-itu saja. Kenapa, saudara? Karena firman yang itu-itu saja ketika diurapi Roh Kudus, itu firman itu berubah, saudara. Dan apa yang saudara dapat itu berkembang luar biasa, sehingga saudara bisa mendapatkan bahkan sesuatu yang tidak dikhotbahkan, tidak disampaikan hari itu, sudah bisa dapatkan sebuah pewahyuan, saudara. Tetapi sebabnya firman itu menjadi itu-itu saja, karena kita mulai berhenti mengaktifasi firman yang telah kita dengar. Ada amin, saudara? Ya. Nah, saudara, mengapa yang kita dengar itu-itu saja? Karena Roh Kudus berhenti membawa kita kepada pewahyuan yang lanjutan tingkat berikutnya. Kenapa, saudara? Karena kita belum setia melakukan apa yang sudah kita tahu. Nah, saudara, ketika orang tidak setia melakukan apa yang sudah dia tahu, apa yang sudah dia wahyukan, kalau Tuhan kasih dia lebih banyak, saudara, maka tanggung jawabnya menjadi lebih banyak, bukan? Sehingga dia semakin berat, saudara. Sehingga, saudara, Tuhan berhenti memberikan dia tingkat lanjutan. Karena apa, saudara? Karena Tuhan mengasihi dia, mau dia menjadi kuat di dalam fondasi. Bayangin, saudara, kalau saya membangun sebuah gedung ketika fondasinya tidak kuat, saudara, saya bilang, bangun tingkat pertama. Dan ketika tingkat pertama kita udah lihat, wah, ada masalah ini, retak ini. Kita jangan lanjutkan tingkat kedua, tingkat pertama aja.
Kita betulin kayak fondasi yang kita suntik atau gimana, ya kan? Supaya kita bisa lanjut ke tingkat kedua. Tapi saya bilang, nggak mau tahu, kita lanjutkan aja ke tingkat kedua. Lalu, tingkat ketiga kita bangun. Apa yang terjadi, saudara? Semua penghuni gedung itu dalam keadaan berbahaya. Begitu juga dalam hidup kekristenan kita. Tuhan mau memberikan banyak kepada kita. Saudara tahu nggak, saudara? Tuhan mau memberkati kita dengan banyak hal, rohani maupun jasmani. Kenapa, saudara? Karena Alkitab mengatakan, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepada engkau. Semuanya itu adalah yang dicari oleh bangsa-bangsa lain. Hal-hal jasmani, apa yang mereka makan, apa yang mereka pakai, tinggal di mana. Semua itu Bapa kita di surga, saudara, mau kasih kita. Tapi saudara, kita harus punya fondasi yang kuat. Karena Bapa kita di surga lebih care akan hidup kita yang sesungguhnya, itu hidup dalam kekekalan. Dan Bapa kita di surga yang bijaksana itu tidak mau merusak hidup kita. Tidak mau merusak pernikahan kita, saudara. Karena rohani kita tidak kuat. Ya. Contohnya kalau sudah pernikahan gak kuat, Allah memberkati saudara sehingga sudah punya rumah 2, mobil 2. Saya melihat orang seperti itu. Akhirnya saudara, suami tinggal di apartemen 1, istri pergi ke rumah yang lain, tinggal dua rumah mereka. Kalau ribut bisa pisah rumah karena punya mobil masing-masing. Apa yang terjadi, saudara? Berakhir dengan perceraian. Jadi saudara, Bapa kita di surga mau kita diberkati, tetapi sebelum itu dia mau kita punya dasar yang kuat. Ada amin, saudara. Ya, dia mau kita punya pewahyuan yang kuat sehingga dia bisa memberikan pewahyuan yang berikutnya. Nah, saudara, saya bersyukur, saudara, pada zaman ini, saudara, ya, bahwa saudara, saya dulu khotbah, ya, saya harus ulang terus dan sebagainya. Tiba-tiba tahun 2020 ini semua berubah. Dan khotbah saya itu direkam, saudara, di YouTube, yang hal yang tidak pernah saya pikirkan sebelumnya. Sebenarnya teknologinya sudah ada, saudara. Dan sekarang buat saya sendiri jadi sebuah berkat. Kenapa, saudara? Karena setiap kali saya khotbah, saya percaya ada orang yang terus mendengar berulang. Dan karena ada yang mendengar berulang, saya bisa melangkah kepada tahap yang berikutnya. Saudara yang ketinggalan, saudara harus dengar berulang, saudara, ya, supaya saudara mengetahui kebenaran, ya. Dengan zaman yang seperti sekarang ini, kita akan segera tahu siapa yang bertumbuh, siapa yang kurang bertumbuh. Nah, saudara, kita akan lanjutkan firman Tuhan, ya. Janganlah kita meletakkan lagi dasar pertobatan dari perbuatan yang sia-sia dan dasar kepercayaan kepada Allah. Nah, saudara, saya ulang lagi sedikit, ya, saudara, yang sangat penting banget. Kenapa beberapa orang sulit sekali mendapatkan jawaban doa mereka? Kita ingat, saudara, waktu kita baru bertobat. Amin. Ya, kasih mula-mula, saudara, ya. Betul nggak, saudara, ya? Nangis, ya. Dikit-dikit nyanyi nangis, pingin nyanyi terus, pingin doa terus, pingin baca Alkitab terus, senang banget gitu, saudara, ya. Lalu hati kita tuh begitu mengasihi Tuhan, ya. Sebenarnya, saudara, kenapa kita bisa mengasihi Tuhan? Karena Tuhan lebih dahulu mengasihi kita. Kita harus lebih dahulu menerima kasih dari Tuhan. Karena tidak seorang pun bisa melayani Tuhan tanpa terlebih dahulu menerima pelayanan dari Dia. Tidak seorang pun bisa melayani Bapa di surga sebelum dia menerima pelayanan dari Roh Kudus untuk mentransformasi hatinya, untuk mentransformasi pikirannya. Itulah sebabnya, saudara, ketika Maria, saudara, duduk di kaki Yesus, ya. Kita lihat ayatnya, ya. Dan ketika Maria duduk di kaki Yesus, saudara, Yesus tidak menegur. Tapi Marta sibuk melayani, dan Marta protes sama Yesus. Dan Yesus bilang, Marta, Marta, engkau sibuk banyak hal. Maria telah memilih yang terbaik, saudara, dan itu tidak akan diambil daripadanya. Apa yang Maria pilih, saudara? Mendengarkan apa yang Yesus katakan. Apabila Yesus datang ke gereja kita hari ini, apa yang akan saudara lakukan? Apa yang akan saudara lakukan? Percayalah, banyak orang sibuk kasih dia makanan, kasih dia tempat duduk terbaik. Itu yang Marta lakukan. Tapi apa yang Maria lakukan? Begitu Yesus duduk, dia langsung duduk dekat Yesus dan menunggu setiap kata yang keluar dari mulutnya. Kenapa, saudara? Alkitab mengatakan, saudara, di dalam Amsal 4 ayat 20, hai anakku, perhatikanlah perkataanku, arahkanlah telingamu kepada ucapanku. Janganlah semua itu menjauh dari matamu, simpanlah itu di dalam lubuk hatimu.
Karena itulah yang menjadi kehidupan bagi mereka yang mendapatkannya dan kesembuhan bagi seluruh tubuh mereka. Ada amin, saudara, ya. Ayat 23 ya, sambungannya penting banget. Jagalah hatimu. Karena itu, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Karena dari situlah terpancar kehidupan. Kenapa, saudara? Di hati saudara lah Roh Kudus akan menulis terlebih dahulu, dan dari hati kita lah terpancar kehidupan kekuatan rohani. Itu sebabnya kita harus menjaga hati kita dari sampah kepahitan, sampah kecewaan. Dan bagaimana caranya, saudara? Menerima kasih karunia, ya. Sorry, saya loncat sedikit ya. Kita lihat di Ibrani ya. Ibrani 12 ayat 15. Jagalah supaya jangan ada seorang pun menjauhkan diri dari kasih karunia Allah, agar jangan tumbuh akar yang pahit yang menimbulkan kerusuhan dan yang mencemarkan banyak orang. Apa yang Alkitab katakan, saudara? Apa yang Alkitab katakan? Coba kita baca ya. Baca yang teliti ya. Kita ulang ya. 1, 2, 3. Jagalah supaya jangan seorang pun menjauhkan diri dari apa, saudara? Kasih karunia Allah, agar jangan tumbuh akar yang pahit yang menimbulkan kerusuhan dan yang mencemarkan banyak orang. Kita baca ulang lagi sekali lagi. Jagalah supaya jangan seorang pun menjauhkan diri dari apa, saudara? Kasih karunia Allah, agar jangan tumbuh akar yang pahit yang menimbulkan kerusuhan dan mencemarkan banyak orang. Apa yang orang lakukan, saudara, di dunia ini? Apa yang orang Kristen lakukan, saudara? Siapa yang mereka jauhi? Ayo, jawab, saudara. Yang mereka jauhi adalah orang-orang yang mengecewakan mereka. Orang-orang yang memahitkan kita. Orang-orang yang menginjak-injak kita. Orang-orang yang tidak adil, orang yang menyakiti kita. Ya, orang-orang yang rasis terhadap kita. Ya. Orang-orang yang membuli kita. Itu yang kita jauhi. Tapi apa kata Alkitab, saudara? Jagalah supaya jangan seorang pun menjauhi diri dari apa, saudara? Kasih karunia Allah. Kenapa, saudara, Alkitab ngomong seperti itu? Dengar baik-baik. Kalau saudara mau berhasil, saudara ya, kalau saudara mau dipakai Tuhan, saudara mau diberkati Tuhan ya, saudara mau Tuhan pertambah wilayah pengaruhku, itu maksudnya apa, saudara? Saudara bisa mempengaruhi orang yang tidak tahu budi, orang yang tidak adil, orang menyakitkan kita, orang ngecewakan kita. Kita bisa jadi berkat bagi mereka, dan melalui hidup kita Allah memberkati dan merubah hidup mereka. Dan itu hanya terjadi jika kita menerima kasih karunia Allah. Tidak mungkin, saudara, kita menghindari orang-orang seperti itu. Kalau kita mau menghindari orang seperti itu, kita nggak bisa hidup di muka bumi ini. Sesungguhnya Yesus berkata, kamu adalah terang dan garam dunia. Kita adalah terang dan garam dunia. Lah, kalau garam tidak asin lagi diinjek-injek orang, saudara. Kalau terang tidak memancarkan cahaya lagi, buat apa, saudara, beli lampu? Ada amin, saudara. Jadi, saudara, kesalahan orang Kristen adalah mereka menghindari tinggal di dalam dunia. Padahal yang benar adalah, saudara, jangan lari dari kasih karunia Allah. Ada amin, saudara. Itu yang Yusuf lakukan. Itu yang Daniel lakukan. Ya, itu yang siapa lagi, saudara? Banyak sekali. Itu yang Musa lakukan. Ya, itu yang Daud lakukan. Semua hidup di bawah orang-orang yang tidak adil sama mereka, tetapi mereka keluar jadi pemenang, dan akhirnya Allah pakai, dan nama mereka tertulis di Alkitab karena Allah mau menjadikan mereka sebagai contoh bagi kita yang mengikutinya. Halo, saudara. Ada amin, saudara. Ya, lalu apa itu kasih karunia, saudara? Kemurahan dari Allah. Kita udah nyinggung, saudara, minggu-minggu sebelumnya, ya, bahwa kita menghadap tata Allah dengan penuh keberanian karena darah Yesus. Amin. Untuk membenarkan kita, supaya kita menerima belas kasihan, supaya kita menerima mercy and favor pada waktunya, saudara. Ya, apa itu mercy, saudara? Belas kasihan. Karena kita bikin salah, Allah tidak menghukum kita. Itulah belas kasihan, saudara. Mercy, pengampunan. Apa itu favor? Favor itu kemurahan. Artinya apa, saudara? Sebenarnya kita nggak mampu nih dapat ujian lulus pegawai, kita nggak mampu nih lulus sekolah, tapi Tuhan memberikan kita lulus, saudara. Favor. Ya, semua itu kita dapatkan bukan karena perbuatan baik kita, bukan karena usaha kita, tapi karena darah Yesus. Ada amin, saudara? Ada amin? Ya. Dan ketika, saudara, kita menerima itu secara berlimpah, kita hidup dan berkuasa di muka bumi ini. Ada amin, saudara? Nah, saudara, apa yang terjadi, saudara, setelah kita bertobat, kita lahir baru, saudara?
secara umum saudara, orang Kristen akan kembali kepada pola pikir lama, yaitu pola pikir agama. Ya, pola pikir agama adalah pola pikir yang ada di dunia ini. Ya, apa itu agama saudara? Perbuatan baik membuat Allah berkenan kepada kita. Sehingga saudara, ketika orang berbuat salah, dia datang kepada Allah, dia berusaha berdoa lebih, dia berusaha baca Alkitab lebih, dia berusaha lebih berbuat benar, berbuat baik. Which is adalah dia tidak mungkin bisa melakukan tanpa pertolongan dan anugerah dari Roh Kudus. Dia nggak bisa lakukan itu. Kenapa? Karena hidup kita ini harus punya hubungan dengan Kristus. Betul nggak saudara? Yesus bilang Yohanes 15, ya, akulah pokok anggur dan kamu adalah carang-carangnya. Barang siapa tidak tinggal di dalam aku, betul nggak saudara? Ya kan? Dia tidak bisa berbuah. Tapi apa yang kita lakukan? Kita berusaha berbuah dulu, baru tinggal dalam diri dia. Kita berusaha berbuat baik. Kita berusaha berbuat itu. Akhirnya saudara, kita kembali seperti orang di zaman kegelapan, di mana mereka ke gereja, saudara, membayar hutang dosa mereka. Kita juga melakukan hal yang sama. Sehingga saudara, ketika kita berdoa, kita tidak lagi merasakan hadirat Tuhan. Kita kehilangan hadirat Tuhan dalam hidup kita. Apa yang harusnya kita lakukan? Kita harus datang ke dalam hadirat Tuhan. Kita berdoa, tetapi bukan dengan kekuatan sendiri. Apa itu berdoa bukan kekuatan sendiri? Bilang begini, Bapa di surga, aku syukur bahwa darah Yesus telah mengampuni aku, telah menyucikan aku. Ada amin saudara ya. Telah membersihkan aku sekali untuk selama-lamanya. Karena itu aku layak masuk dalam hadirat-Mu, bukan karena perbuatan baikku, bukan karena usahaku, tetapi karena kasih karunia Allah semata-mata. Waktu kita lakukan itu saudara, kembali kita menangis dan kita merasakan kasih Allah mengalir dalam hati kita. Dan Roh Kudus bekerja saudara. Ya. Sehingga saudara, doa kita kembali mengalami mujizat seperti pada waktu kita bertobat. Apa sih yang kita lakukan waktu kita bertobat? Ya. Seringkali orang bertanya, Pak, gimana cara kembali ke kasih mula-mula? Saya harus sudah bisa ngikutin, amin saudara ya. Saya ngalir ini. Tuhan akan tolong kita semua, amin saudara. Ya. Tuhan akan membuat kita mengerti firman ini ketika datang dengan hati yang haus. Ya. Di dalam Wahyu 2:2, aku tahu segala pekerjaanmu, baik jeripayamu maupun ketekunanmu. Aku tahu bahwa engkau tidak dapat sabar terhadap orang-orang jahat, bahwa engkau telah mencobai mereka yang menyebut dirinya rasul, tetapi yang sebenarnya tidak demikian, bahwa engkau telah mendapati mereka pendusta. Dikatakan begini, dan engkau tetap sabar dan menderita oleh karena namaku, dan engkau tidak mengenal lelah. Namun demikian, aku mencela engkau, karena engkau telah meninggalkan kasih yang semula. First love, ya. Sebab itu ingatlah betapa dalamnya engkau telah jatuh. Ya. Betapa dalamnya engkau telah jatuh. Bertobatlah, lakukan lagi apa yang semula engkau lakukan. Sampai di situ aja saudara. Ya. Bertobatlah, lakukan lagi apa yang semula engkau lakukan. Terus kita berpikir kan, kalau kita baca ayat itu, saya dulu baca itu saya berpikir, apa sih saya lakukan waktu bertobat? Berdoa, baca Alkitab setiap hari, nginjil ya. Wah, saya coba lakukan itu, nggak hidup saudara, nggak balik saudara. Kenapa saudara? Kenapa begitu? Karena waktu kita bertobat, kita datang pada Tuhan sudah dengan hati yang ringan. Tapi setelah kita lama bertobat, kita mulai berpikir, saya udah bikin apa buat Tuhan ya? Saya belum kerjain apa-apa buat Tuhan nih, boyong nih, nggak ada gunanya nih saya nih. Gitu ya. Lalu kita berusaha berbuat sesuatu buat Tuhan. Semakin kita berusaha berbuat sesuatu, semakin kasih karunia itu nggak turun dalam hidup kita. Amin. Datang ke Tuhan aja, jangan bawa perbuatan baik saudara dan saya. Ada amin saudara. Karena kita gak mampu berbuat apapun kalau Roh Kudus gak bekerja dalam diri kita. Kita datang menerima kasih karunia Allah, kelimpahan Allah, dan bilang Tuhan terima kasih. Dan waktu kita datang seperti itu saudara, Roh Kudus akan merubah hati kita, mentransformasi pikiran kita, sehingga kita bisa dan kuat masuk ke dalam hadirat Tuhan. Ini dasar kekristenan. Itu sebabnya saudara, kenapa sebagian orang doanya tidak atau sulit dijawab Tuhan, dan jawabannya tidak kuat gitu saudara ya. Tidak mengalami mujizat secara deras saudara. Karena apa? Karena mereka hidup karena perbuatan mereka. Mereka datang kepada Allah dengan perbuatan mereka, bukan karena kasih karunia Allah. Amin saudara ya. Kalau gitu Pak, kita gak perlu berbuat dong. Saya gak pernah ngomong begitu tuh. Perbuatan apa saudara? Perbuatan daging atau perbuatan karena iman? Perbuatan karena engkau ingin menyenangkan hati Tuhan, ingin menjadi orang benar, atau perbuatan karena engkau sudah menjadi orang benar? Itu dua hal yang berbeda.
Amin, saudara. Amin. Pertanyaan sejuta umat. Kalau gitu, orang enak aja dong berbuat dosa. Oh, pertanyaan saudara di Alkitab. Kita baca, saudara. Roma 6 ayat pertama. Jika demikian, apakah yang hendak kita katakan? Bolehkah kita bertekun dalam dosa supaya semakin bertambah kasih karunia itu? Itu kan? Jawabannya sekali-sekali tidak, tanda seru. Apa itu artinya? Ya. Paulus jawab gini kalau pakai bahasa kita sehari-hari ya, bahasa ibu-ibu ya. Ngomong apa sih kamu tuh? Bukan itu, ya. Apa yang Paulus katakan, saudara? Saya sekali tidak. Bukankah kita telah mati bagi dosa? Bagaimanakah kita masih hidup di dalamnya? Ya. Nah, saudara, kenapa timbul pertanyaan ini? Kenapa sih muncul ayat ini? Saudara harus tahu ya, ketika Alkitab ditulis dulu itu, pertama Alkitab ditulis itu tidak ada pasal, tidak ada ayat. Jadi sebenarnya ini kelanjutan dari sebelumnya. Nah, saudara periksa sebelumnya, saudara ya. Sebenarnya sudah di Roma 5. Roma 5 Paulus mengatakan apa? Roma 5 ayat 20. Tetapi hukum Taurat ditambahkan supaya pelanggaran menjadi semakin banyak. Dan di mana dosa bertambah banyak, saudara dengar baik-baik, saudara. Di mana dosa bertambah banyak, di sana kasih karunia menjadi melimpah-limpah. Nih ayat yang hampir nggak pernah dikhotbahkan sama orang, saudara. Saya belum pernah dengar orang khotbah ini. Saya belum pernah dengar orang bahas ini. Bukankah benar, saudara? Semakin orang berdosa, semakin dia butuh kasih karunia. Betul nggak? Paulus yang katakan, saudara, karena kuasa Roh Kudus. Tetapi di mana dosa bertambah banyak, di sana kasih karunia menjadi berlimpah-limpah. Supaya sama seperti dosa berkuasa dalam alam maut, demikian kasih karunia akan berkuasa oleh kebenaran untuk hidup yang kekal oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Ya. Dan kata lain Paulus mengatakan, di mana saudara orang punya kelemahan, orang punya dosa, kelemahan kedagingan, di situ kasih karunia akan bekerja secara berlimpah. Terus pikiran mereka, pertanyaan mereka sama seperti yang kita jadi demikian seperti hari ini, saudara ya. Jadi jika demikian, apakah yang hendak kita katakan? Itu pertanyaan jemaat kepada Paulus. Boleh dong kita bertekun dalam dosa. Ini bahasa saya ya, sudah lihat ayatnya. Boleh dong kita bertekun dalam dosa supaya semakin bertambah kasih karunia itu. Paulus bilang, gimana sih? Sekali-sekali tidak dong. Ini bahasa saya ya. Bagaimana mungkin? Bagaimana? Bukankah kita telah mati bagi dosa? Bagaimana kita masih dapat hidup di dalamnya? Atau tidak tahukah kamu bahwa kita semua yang telah dibaptis dalam Kristus telah dibaptis dalam kematiannya? Dengan demikian kita dikuburkan bersama-sama dengan dia oleh baptisan dalam kematian, supaya sama seperti Kristus kita telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa. Demikian juga kita akan hidup dalam hidup yang baru. Sebab jika kita telah menjadi satu dengan apa yang sama dengan kematiannya, kita juga menjadi satu dengan apa yang sama dengan kebangkitannya. Karena kita tahu bahwa manusia lama kita telah turut disalibkan supaya tubuh dosa kita hilang kuasanya, agar jangan kita menghambakan diri lagi kepada dosa, sebab siapa yang telah mati ia telah bebas dari dosa. Jadi jika kita telah mati dengan Kristus, kita percaya bahwa kita juga akan hidup juga dengan dia. Karena kita tahu bahwa Kristus sesudah ia bangkit dari antara orang mati tidak mati lagi. Maut tidak berkuasa lagi atas diri dia. Apa yang Paulus katakan? Gimana sih kamu bisa ngomong begitu? Kamu kan sudah mati terhadap dosa. Nah, saudara, saya tanya sama saudara, ada nggak orang yang berpikir gini, nanti anak saya kalau saya kasih kado ya, dia makin gede kepala nih. Kalau Natal saya kasih kado, kepalanya makin besar nih, makin nggak tahu diri dia. Enggak, saudara. Rata-rata sudah orang tua yang normal ya. Saya nggak tahu kalau ada orang tua yang nggak normal di sini, tapi sudah orang tua yang normal sudah berpikir, saudara ya, bahwa ketika dia mau kasih suatu anugerah atau hadiah atau kado pada anaknya pasti seneng dan happy dan hubungan semakin dekat sama dia. Bukan? Atau ada nggak orang tua yang anaknya gini, jatuh ke dalam lubang got, wah nangis teriak, papa tolong, papa tolong. Anak bilang, oh ternyata papaku baik loh, dia nolong aku jatuh dalam lubang got. Besok dia masuk ke got lagi. Ada nggak begitu? Enggak, saudara. Kenapa, saudara? Kenapa, saudara? Karena kasih adalah kuasa untuk merubah hidup kita. Amin. Tapi manusia duniawi kita berpikir, kok enak bener dong kita terima kasih karunia seperti itu. Nanti orang sengaja dong berbuat dosa.
Nah, apa yang Alkitab katakan, saudara? Mari kita buka dalam Yohanes, saudara. Yohanes 1 ayat 12, saudara. Ya. Yohanes 1 ayat 12. Dikatakan begini, saudara-saudara kasih dalam Tuhan. Tetapi semua yang menerimanya diberinya kuasa, exousia, power, kemampuan untuk melakukan, kapasitas untuk melakukan. Ketika saya baca terjemahan diksionarinya, kamusnya ya, kuasa untuk melakukan, kapasitas untuk melakukan. Supaya apa, saudara? Kuasa untuk menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Orang-orang yang diperanakan bukan dari darah atau dari daging, bukan pula secara jasmani oleh keinginan seorang laki-laki, melainkan dari Allah. Artinya apa, saudara? Ini gak bicara mengenai orang yang lahir Kristen, papanya Kristen, mamanya Kristen, papanya pendeta, mamanya pendeti. Bukan itu, saudara. Tapi ini berbicara orang-orang yang mengalami kuasa zaman Roh Kudus, lahir dari Roh Kudus. Mereka diberikan kuasa menjadi anak-anak Allah. Sebab Alkitab mengatakan di 2 Korintus 5 ayat 17, sebab barang siapa yang ada dalam Kristus, ia adalah ciptaan yang baru, yang lama sudah berlalu, yang baru telah tiba. Sehingga sekarang kalau kita diajak ke nightclub, kita diajak ke pub, kita menolak itu. Orang bilang, wah pendeta, wah so suci. Sebenarnya bukan pendeta yang so suci, itu hidup normal kekristenan. Kenapa, saudara? Karena kuasa Allah bekerja dalam diri kita, menghilangkan keinginan kita untuk melakukan hal-hal duniawi. Kenapa, saudara? Karena kuasa Allah telah memberikan kita kuasa untuk menjadi anak-anak Allah. Apa itu kuasa untuk menjadi anak-anak Allah? Kuasa menjadi anak-anak Allah bukanlah kuasa untuk hidup baik. Bukan. Banyak orang pikir jadi orang Kristen itu jadi orang baik. Kasih orang makan pinggir jalan, kasih yayasan itu uang. Ya, apa bedanya sama orang dunia? Orang dunia gak akan bertobat, lihat saudara seperti itu. Halo. Ya, pernahkah saudara baca satu ayat Alkitab di mana Yesus kasih orang uang dan orang bertobat? Nggak ada, saudara. Baca firman Tuhan, nggak ada. Kapan orang ikut Yesus? Ketika yang lumpuh berjalan, yang tuli mendengar, yang buta melihat. Mereka bilang sesungguhnya ini anak Allah. Ketika iblis diusir keluar. Jadi saudara, kuasa untuk menjadi anak-anak Allah itu bukan hanya sekedar hidup baik, hidup benar. Bukan, saudara. Tetapi kita hidup seperti Yesus Kristus hidup di muka bumi ini. Itu kuasa untuk menjadi anak-anak Allah. Amin. Dan itu semua diterima karena kelimpahan anugerah dan anugerah dan anugerah. Kita amin, saudara. Ya, saudara, mari kita masuk ke dalam ayatnya. Ya, saya percaya saudara terus bertumbuh dalam kasih karunia. Saya percaya saudara akan mendengar yang berkait-kait dan Allah akan memberikan pengertian kepada kita. Roh Kudus akan bekerja, saudara ya. Dan saya akan lanjutkan, saudara, karena saya percaya bahwa Roh Kudus akan bekerja dan mengajar setiap orang yang haus. Dan saudara akan terus bertumbuh dan mendengarkan, dan Roh Kudus akan mengajarkan bahkan hal-hal yang mungkin saya lupa atau tidak sampaikan di sini, atau kebenaran yang bahkan saya sendiri mendapat, Roh Kudus akan berikan pada saudara. So, kita masuk ayat kita hari ini. Ayat utama kita, Roma 5 ayat 17. Kalau saya mau kasih ayat buat jemaat New Life Anugerah Kebenaran, sebagai moto gereja kita, saya mau kasih Roma 5 ayat 17, saudara. Roma 5 ayat 17. Ini ayat ketika saya baru bertobat ditaburkan dalam diri saya. Tapi saya belum mengerti seperti sekarang, saudara ya. Ini ayat juga ini ayat yang juga disukai oleh Bang Ayub, saudara ya. Roma 5 ayat 17 ya. Bang Ayub, Bang Soleh ya, kata Bu Dewi, ini ayat kesukaan dia. Roma 5 ayat 17. Sebab jika oleh dosa satu orang maut telah berkuasa oleh karena satu orang itu, maka lebih benar lagi mereka yang telah menerima kelimpahan kasih karunia dan anugerah kebenaran akan hidup dan berkuasa oleh karena satu orang itu, yaitu Yesus Kristus. Amin, saudara. Ya saudara, saya mau tanya sekarang, kita bilang gini, sebab jika oleh dosa satu orang maut telah berkuasa oleh satu orang itu. Saudara yang kekasih dalam Tuhan, saudara dan saya lahir dalam kondisi berdosa, betul nggak? Karena papa mama kita berdosa. Siapa yang berbuat itu? Adam dan Hawa. Kita tidak pernah memilih untuk memakan buah pengetahuan baik dan jahat. Dia yang pilih, kita yang kena akibatnya. Betul nggak? Betul nggak, saudara? Halo? Betul nggak? Karena Adam dan Hawa berbuat dosa, oleh karena dosa semua orang. Oleh karena dosa satu orang maut berkuasa melalui satu orang itu. Kenapa, saudara? Karena kita semua dilahirkan dari keturunan Adam. Dan karena satu orang itu, saudara, dosa itu turun terus dari daging ke daging, saudara. Sehingga orang tua saya, orang tua saudara, papa mama kita adalah orang berdosa. Mereka tidak sempurna, saudara. Dan ketika mesinnya tidak sempurna,
Bagaimana sudah mengharapkan produksinya sempurna? Bagaimana sudah mengharapkan saya berbuat baik? Padahal papa mama saya adalah mesin yang tidak sempurna. Dan ketika saya lahir, saudara, saya punya kekurangan fisik, pasti ada, saudara, ya. Kekurangan jiwa, dan kematian rohani yang saya sudah bawa, saudara, sejak lahir, saudara. Ya, amin, saudara. Jadi, saudara, agama nggak bisa menyelamatkan kita. Kenapa, saudara? Karena saudara dan saya lahir dari mesin yang rusak. Amin, saudara. Bagi saudara, ya, mesin yang rusak, nggak memenuhi standar, saya bilang ini, bikin produk yang sempurna. Nggak mungkin, saudara. Itu sebabnya, saudara, keselamatan karena perbuatan baik manusia tidak masuk akal. Mana mungkin Allah bisa dicapai oleh manusia. Manusia yang tidak sempurna mencapai Allah yang sempurna, tidak masuk akal, saudara. Yang benar adalah Allah mencapai manusia. Allah menjadi manusia itu masuk akal karena Dia Maha Kuasa, dan melalui kemahakuasaannya Dia menjadi manusia seutuhnya, mati menebus dosa kita, bangkit pada hari ketiga dan membenarkan kita. Ada amin, saudara. Karena dosa satu orang ini, saudara, ya, karena dosa satu orang ini, halo, dengar baik-baik, karena dosa Adam dan Hawa itu kita semua kena getahnya, kita nggak bikin apa-apa, maut jadi berkuasa. Wow, saya baca ini, hati saya berapi-api, saudara. Wow. Kalau begitu, maka lebih benar lagi kita yang telah menerima kelimpahan kasih karunia dan anugerah kebenaran akan hidup dan berkuasa. Karena apa, saudara? Karena perbuatan baik saya dan saya, saudara? Karena usaha saya dan saudara? Karena doa saya dan saudara? Karena doa saya dan baca Alkitab saya dan saudara? Bukan, saudara. Karena satu orang itu Yesus Kristus. Karena satu orang telah berbuat benar, semua orang dibenarkan karena karya Kristus di atas kayu salib. Betapa kalau satu dosa semua orang telah binasa, betapa lebih besar dan lebih benarnya lagi Allah membenarkan semua orang karena satu orang telah berbuat benar. Ada amin, saudara. Ada amin. Ada amin, saudara. Ya. Orang yang tidak mengerti, saudara bilang, orang bertanya, Allah itu tidak adil, kenapa satu orang bikin dosa, semua jadi dosa? Kenapa, saudara? Karena Allah mau sebaliknya, ketika satu orang berbuat benar, semua orang jadi dibenarkan. Barang siapa yang percaya Yesus. Ngerti gak, saudara? Karena Allah tahu kita gak mampu, Allah hanya taruh satu orang dibenarkan, cukup satu perbuatan benar, semua orang yang terima itu dibenarkan. Dan kita menerima kelimpahan kasih karunia kebenaran. Ada amin? Ya, saya baca, saudara, di dalam terjemahan Amplified Bible, Roma 5 ayat 17. For if because of one man trespass, lapse atau kekurangan, offense, pelanggaran, death reign through that one, ya, kematian memerintah melalui satu, much more surely will those who receive, lebih-lebih lagi mereka telah menerima God's overflowing grace, kelimpahan anugerah Allah full, ya, unmerited favor, ya, favor, and the free gift of righteousness, ya, karunia kebenaran. Righteousness itu kita menjadi orang benar, putting them into right standing with Himself, orang menjadi benar di depan Tuhan, reign as kings in His life through one man, Jesus Christ, the Messiah, the anointed one. Because satu orang benar, saudara dan saya bisa datang kepada Allah berdoa, Tuhan, saya adalah orang benar, saya adalah orang kudus, saya disucikan oleh karena darah Yesus, dan karena melalui kebenaran itu, the power will flow in our life. Ada amin, saudara? Without righteousness, your power is leaking, bro and sis. Tanpa kebenaran, kuasamu itu ngetes keluar, nggak punya kuasa ngusir setan dan doain orang sakit. Because why? Karena saudara merasa gini, kalau jadi orang benar kan harus bikin benar, harus hidup benar. Nah, saya tidak bilang itu salah, ya, saudara, ya. But how? Gimana hidup benarnya? Bagaimana berubah benarnya? Saya ulangin lagi, ya. Saya nggak bilang itu salah. Saya tegaskan lagi, saudara. Saya tidak bilang itu salah. Tapi caramu berbuat benar itu salah. Caramu mencoba memberikan pada Allah itu salah. Kenapa, saudara? You don't let God work in you. You try to work by yourself. Engkau tidak biarkan Allah bekerja dalam dirimu. Engkau tidak menerima anugerah kebenaran. Engkau berusaha. Terima aja sih, Tuhan sudah ngampuni saudara. Terima aja sih, Tuhan mengasihi saudara. Terima aja sih, saudara orang benar. Amin, saudara. Saya belajar. Now, even untuk receive, untuk menerima itu setiap hari kita harus belajar. Kenapa, saudara? Kita semua di dunia ini kita dididik sama orang tua kita, dididik di sekolah kita, dididik di tempat kerja kita. Reward, saudara. Atau balas jasa. Kalau engkau berbuat benar, ada balas jasa kebenaran. Kalau engkau berbuat dosa, ada hukuman. Now, di dalam kerajaan Allah, saudara,
Saya lagi bicara kebenaran, ini artinya benar di depan Tuhan. Oke? Kalau orang berbuat dosa, saudara, orang-orang tidak akan percaya sama dia. Right? Benar nggak, saudara? Ya. Tapi saudara, kalau dia sudah lahir baru, dia tetap bisa datang kepada Allah, berdoa sebagai orang benar. Dan karena anugerah Allah bekerja dalam hidup dia terima diri sebagai orang benar. Anugerah itu akan merubah karakternya, tapi itu bukan usahanya sendiri, saudara. Akan merubah kepribadiannya, akan memberikan urapan, tapi itu bukan usahanya sendiri lagi. Tapi Kristus yang hidup dalam dirinya. Sehingga tidak satu orang pun di antara kita mampu menyombongkan diri kita sendiri. Kenapa? Karena kita tidak pernah bisa merubah diri kita sendiri. Kita tidak pernah merubah diri kita sendiri. In fact, sebenarnya, kenyataannya, yang merubah saya dan saudara adalah Allah, Roh Allah yang bekerja dalam diri kita. Memang nggak ada yang dibanggakan. Amin, saudara. Ya, memang gak ada yang dibanggakan. Bukan berusaha humble, memang gak punya apa-apa. Menurut saya begitu. Amin, saudara. Lalu, kelimpahan kasih karunia dan anugerah kebenaran itu memenuhi hati kita. Kita akan reign. Kita akan memerintah. Wow. Amin, saudara. Setiap hari datang pada Tuhan. Tuhan, terima kasih saya orang benar. Saya menerima anugerah. Saya terima anugerah. Saya terima anugerah. Gak perlu saya bikin apapun tadi pagi. You love me, you accept me. Ya, just as I am. Because I'm your son. Because of the blood of Jesus Christ. Engkau menerima saya, engkau mengasihi saya apa adanya karena darah Yesus Kristus. Dan ketika kita mulai mengerti itu, urapannya akan turun. Amin, saudara. Ya, kelimpahan kasih karunia. Lalu kenapa sih Pak Step ada orang Kristen hidupnya gak benar? Karena gak ngerti. Kenapa? Kan mereka sudah terima kuasa. Iya, mereka sudah terima kuasa. Tapi kuasa yang Allah berikan itu tidak bertumbuh dalam diri mereka. Karena apapun yang Allah berikan pada kita itu benih. Tidak bertumbuh. Kenapa? Karena dengan khotbah yang salah, pengertian yang salah, baca firmannya salah ngerti tanpa penguasaan Roh Kudus. Karena Roh Kudus kasih mereka sesuatu mereka tidak lakukan, mereka tidak bertumbuh ke level berikutnya. Dan akhirnya saudara, mereka gak mengerti. Makanya Alkitab mengatakan bahwa umatku binasa karena tidak mengenal Allah. Umatku binasa tidak mengenal Allah. Karena engkau menolak pengenalan itu, aku menolak engkau, kata firman Tuhan. Orang Kristen di perjanjian baru Allah tidak pernah tolak. Tetapi tetap saudara, orang Kristen perjanjian baru hidup dalam kekalahan, kerugian. Karena apa, saudara? Karena tidak mengenal Allah. Amin, saudara. Amin. Jadi saudara, semakin kita menerima anugerah, anugerah itulah merubah hidup kita. Bukan kita berubah, baru anugerahnya turun. Salah. Karena anugerahnya turun, kita berubah. Jadi, ngerti saudara? Karena itu sudah datang kepada Tuhan, jangan mohon-mohon. Tuhan, Pak, kasihani Pak, ampuni aku Pak, anggap aku jadi anakmu Pak. Lah kan kamu sudah anak. Datang ke depan Tuhan. Apakah Tuhan akan menegur kita? Yes. Apakah saya negur anak saya? Yes. Tapi saya gak bilang gini, anakku, kalau kamu gak nurut, tak lempar kamu, keluar sana. Bukan anakku lagi. Selama-lamanya. Itu penuduhan. Sekarang tidak ada penuduhan dalam Kristus. Penuduhan selalu berhubungan dengan kematian yang kekal. Condemnation. Sekarang tidak ada lagi penuduhan dalam Kristus Yesus. Saudara dan saya selamanya anak dan orang benar. Sehingga saudara, ketika kita tidak ada penuduhan, kita ada rasa aman di depan Tuhan, di depan Bapa kita, kan kita tahu Dia mengasihi kita. Maka ketika Dia menegur kita, kita nggak responnya, enggak. Saudara tahu nggak kenapa sih orang susah ditegur? You know why? Karena ada luka dalam hati mereka yang belum beres. Kenapa saya susah ditegur, saudara, kadang-kadang? Karena luka dalam hati saya tidak beres. Sehingga ketika orang tegur, saya reaksinya adalah dia nuduh saya, dia hakimin saya. Nah, orang kan tidak sempurna, saudara. Betul nggak, saudara? Orang tidak sempurna. Orang itu bukan Allah, saudara. Ya, tidak sempurna. Nah, salahnya kita mencari perkenanan dari manusia.
Orang tidak sempurna. Nah, ketika Allah menyembuhkan hati kita, ketika kita datang dan menerima anugerah kebenaran, saudara, maka saudara kita tuh kayak damai sejahtera. Anugerah kebenaran, langkah berikutnya adalah temannya ada damai sejahtera. Dan setelah damai sejahtera, teman berikutnya adalah power, kuasa. Dan setelah kuasa, teman berikutnya muncul adalah mercy, belas kasihan. You have to put it right. Saudara harus start dengan benar, saudara. Dari anugerah kebenaran. Kalau saya sudah terima anugerah kebenaran, maka saya baru bisa terima. Saya belajar terima teguran dari saudara-saudara saya, teguran dari istri saya, teguran dari anak saya, teguran dari siapa aja. Kenapa saudara? Karena saya tidak lagi tertuduh. Kemudian teguran mereka, sudah tentu orang kalau negur kita tidak sempurna. Ada yang suaranya tegur gitu ya, tinggi gitu, pung gitu. Saya termasuk orang tegur orang suaranya tinggi. Tapi ada orang tegur pendek gitu. Steph, kamu salah gitu ya. Aduh, saya sampai nggak ngerti ini ngomong apa sih. Ya karena setiap orang beda-beda, saudara. Ya, kita dibesarkan dengan latar belakang berbeda-beda, saudara. Belum tentu orang saudara ditegur dengan cara sabar, saudara ngerti. Tapi bagaimanapun juga ketika Roh Kudus mulai bekerja, saudara terima kasih karunia anugerah kebenaran Tuhan. Orang negur saudara, saudara santai aja. Sudah tahu dari mana saudara mulai benar. Nggak ada rasa marah yang keluar. Gitu udah hilang semua. Saudara mengalami transformasi, bukan manajemen kemarahan. Transformasi. Saudara damai aja, kenapa? Saya tahu saya damai sama Tuhan. Saya damai sama Allah. Dan akhirnya teguran orang itu saudara bisa nyaring. Yang dibuang itu nadanya. Yang marah mungkin. Yang dibuang kata-kata negatif. Tapi sudah dapat intinya, oh ya memang saya ada yang salah. Dengan mudahnya sudah ditransformasi Roh Kudus karena saudara sudah menerima anugerah kebenaran. Amin, saudara. Saya bersyukur, saudara, saya ketika pertama kali bertobat, anugerah kebenaran itu turun dengan sangat kuat dalam diri saya. Beberapa orang waktu bertobat mereka nggak terlalu merasakan itu, saya nggak tahu kenapa. Tapi waktu saya bertobat, saya balik 180 derajat dan kemudian anugerah itu turun. Saya tahu saya udah diampuni, saya orang benar, nggak ada yang ngajarin saya waktu itu. Saya tahu saya orang benar. Beberapa waktu kemudian teman saya nginjilin saya, saudara, dia yakinkan saya masuk neraka. Saya bilang enggak. Saya tahu Tuhan sudah ampunin saya. Dalam hati saya, saudara, itu dibungkus oleh anugerah kebenaran. Sehingga ketika ada orang nyerang saya waktu itu, saudara ya, ada orang maki saya, saudara, karena saya ikut Tuhan Yesus, ya. Dan itu masih keluarga, saudara. Waktu dia ngomong tuh kata-kata kayak depan saya cetek gitu. Jatuh aja. Gak bisa masuk ke hati saya berasakan ada satu perlindungan yang luar biasa, saudara. Itu adalah anugerah kebenaran. We reign in life. Akan merintah dalam hidup. Amin, saudara. Saya berkati, saudara. Nah, saudara, saya akan masuk ke dalam inti firman kita hari ini, ya. Saudara, nggak apa-apa ya. Prolognya atau pengantarnya lebih lama daripada intinya. Ya, kadang-kadang saya belajar dulu, saya bilang, wah ini prolognya panjang, intinya masih panjang. Enggak juga gitu, saudara. Saya belajar karena Tuhan tuh bekerja sangat kuat di prolog. Kemudian intinya itu sedikit, kenapa, saudara? Karena proses menyiapkan sesuatu itu jauh lebih penting daripada sesuatunya itu. Jadi saudara, apa yang saya lakukan tadi itu menyiapkan hati kita untuk menerima ya kuasa dan otoritas. Oke? Jadi saudara, marilah kita mencoba melangkah dari ajaran anugerah kebenaran dan masuk yang lebih dalam lagi, saudara, ya. Apa yang kita dapat dari anugerah kebenaran itu, saudara, ya. Di dalam Ibrani 1 ayat 8, tetapi tentang anak ia berkata, takhtamu ya Allah tetap untuk seterusnya dan selamanya, dan tongkat kerajaanmu adalah tongkat kebenaran. Ya, tongkat di dalam kerajaan itu adalah kuasa, otoritas, pemerintahan. Jadi tongkat pemerintahan atau kuasa dan otoritas itu adalah tongkat kebenaran. Artinya apa, saudara? Otoritas kita bertumbuh karena kita menerima kasih karunia dan anugerah kebenaran secara berlimpah dalam hidup kita. Nah, sekarang saudara, saya akan bahas, saudara, pokok kita hari ini. Kita buka di dalam pokok firman yang saya sampaikan hari ini. Kita buka di dalam Lukas 9 ayat pertama, ya. Sudah nggak usah khawatir, ini sebentar lagi kita akan selesai, ya. Tapi it's very simple.
Maka Yesus memanggil ke-12 muridnya lalu memberikan mereka tenaga dan kuasa untuk menguasai setan-setan dan untuk menyembuhkan orang sakit. Ya, di dalam bahasa Inggrisnya King James Version dikatakan begini, "Then he called his 12 disciples together and gave them power and authority over all devils and to cure disease." Itu di Alkitab King James Version bahasa Inggris, ya. Memberikan mereka power dan authority. Dua hal, saudara. Power dan authority. Power dulu baru authority. Amin. Karena saudara punya authority, saudara nggak punya power, sama aja bohong. Oke. Nah, sekarang saudara kita akan bahas apa itu power dan apa itu otoritas. Oke. Power adalah kemampuan untuk melakukan sesuatu, capacity, ya. Nah, saudara, saya kasih contoh, ya. Yang paling gampang kita kenal di dunia ini, saudara, ya. Saya pakai bahasa dunia ini karena kita lebih mudah ngerti. Apa yang di orang dunia ini power? Uang. Uang has the power. Betul? Ya. Nah, saudara, ATM saudara ada uang nggak? Bank saudara ada uang nggak? Nah, kalau saudara nggak punya uang di bank saudara nggak punya power. Walaupun punya ATM. Ya. Power adalah kapasitas kemampuan untuk melakukannya. Ketika saya menjadi presiden sebuah negara, misalnya, saya menyuruh negara saya berperang dengan negara musuh, maka saya harus punya tentara. Saya harus punya peluru. Saya harus punya meriam. Saya harus punya bom. Itu power. Ya. Dunamis. Ya. Bahasa aslinya dunamis itu diterjemahkan sebagai dinamo. Sudah tahu dinamo? Ya. Kata lain adalah dinamit. Itu dari kata dunamis. Jadi saudara udah dapat ya arti power. Jadi kalau kita usir setan ada power. Powernya apa, saudara? Jadi saudara, kalau kita usir setan itu bukan cuma kata-kata kosong. Sebab kerajaan Allah bukan mengenai kata-kata saja, tapi kuasa. Amin. Amin, saudara. Kenapa gereja sekarang susah nginjil? Ngundanglah ke gereja, minum kopi lah. Ya, saya nggak ngecam itu, saudara. But too much, terlalu banyak, saudara. Usaha ngundang orang, jemput orang susah. Kenapa, saudara? Karena kita sulit menjalankan apa yang Yesus lakukan. Pakai lampu, pembicara terkenal, ya, supaya orang lain datang. Bukankah Yesus waktu jalan di muka bumi menjadi terkenal karena dia menyembuhkan orang sakit? Bukankah Petrus dan Yohanes dan gereja mula-mula menjadi terkenal karena orang sakit sembuh? Bukan karena gereja mereka gedungnya megah, bukan karena lampunya luar biasa, bukan karena makanannya enak. Bahkan Petrus, saudara, khotbahnya saudara cuma sesingkat itu, 3.000 orang bertobat dalam satu hari, sesingkat itu. Saya dulu pikir ya saudara, khotbahnya dipotong di Alkitab, kok sesingkat itu. Kemudian Tuhan bicara, karena saya memang sesingkat itu. Hah? Sesingkat itu? Cuma beberapa ayat doang? Yes. Tapi powernya, kuasanya, Roh Kudus itu adalah kuasa. Hadir di situ. People change. Oke? Ya, amin, saudara. Jadi ketika sudah doakan orang sakit, orang doakan orang lumpuh, usir setan, ada power. Tapi power ini, saudara, seringkali tidak mengalir dalam hidup kita realitasnya. Kenapa, saudara? Karena kita kembali ke ayat Roma 5 ayat 17. Orang menerima kelimpahan kasih karunia dan anugerah kebenaran akan memerintah. Ngusir setan, doakan orang sakit itu memerintah, saudara. Berdaulat, berkuasa. Memerintah, reign. Amin. Musuh gak boleh masuk rumah saya. Iblis, setan gak boleh masuk rumah saya. Reign. Sakit penyakit gak boleh melempar dalam tubuh saya. Reign. Memerintah. Reign itu bahasa Inggris. Memerintah. Bagaimana caranya, saudara? Supaya saya bertumbuh dalam power. Nah, kuasa itu sudah diberikan, saudara. Tapi suka dalam orang Kristen itu hidup itu kuasa itu nyitrit keluar sedikit-sedikit. Kenapa, saudara? Yang paling sering terjadi adalah orang tidak percaya anugerah kebenaran. Saya harus berbuat baik untuk menyenangkan hati Tuhan. Begitu mereka percaya itu, saudara, mereka nggak punya keberanian dan sebenarnya tidak sah berdoa. Tuhan, hari ini saya berdosa nggak ya? Saya berdoa dulu. Ampuni dosa saya. Udah tahu begitu, jangan doa dengan kuasa, saudara. Karena Yakobus mengatakan doa orang benar, the righteous man. Doa orang benar jika didoakan dengan sungguh-sungguh besar kuasanya. Pertama syaratnya orang benar dulu, baru sungguh-sungguh. Orang yang nggak benar tiap hari cek, saya berdosa nggak, saya berdosa nggak. Orang nggak benar, gimana mau doa dengan kuasa?
Jadi saudara, kita semua dibenarkan satu kali untuk selama-lamanya hanya oleh karena darah Yesus. Sesudah itu metanoia terjadi karena kita menerima kelimpahan kasih karunia dan anugerah kebenaran dalam hidup kita. Sewaktu kita percaya bahwa kita dibenarkan di depan Tuhan, kuasa dalam hidup kita itu terus bertumbuh dan bertambah. Saudara, bahkan bukan cuma itu, waktu sudah berdoa pun, saudara masa doa saudara tuh dekat sekali sama Tuhan, saudara masa doa sudah tepat dan naik ke surga. Kenapa saudara? Karena saudara tahu bahwa saudara orang benar. Kalau orang Kristen tidak punya kuasa karena mereka tidak tahu, mereka ditipu dengan segala pengajaran yang salah dari dunia ini dicampur dengan kebenaran firman Tuhan, sehingga yang dimakan itu bukan kebenaran, racun. Amin, saudara. Semakin kita menerima kasih karunia dan anugerah kebenaran, kuasa Tuhan, dunamis itu semakin besar dalam hidup kita. Amin, saudara ya. Nah, kenapa gereja mula-mula mereka begitu berkuasa? Kenapa, saudara? Karena mereka tahu mereka hidup dalam anugerah kebenaran. Kapan kuasa itu hilang di gereja Yerusalem? Ketika mereka berusaha kembali ke hukum Taurat. Ya, amin, saudara. Jadi kalau saudara mau bertumbuh dalam kuasa, saya dan saudara mau bertumbuh dalam kuasa, setiap hari datang kepada Tuhan demikian, Tuhan, terima kasih saya orang benar. Terima kasih saya anakmu. Terima kasih kau telah ampunin aku. Lalu berdoa dengan kerinduan. Saudara pasti akan berdoa dengan kerinduan. Kenapa? Saudara, karena Roh Kudus mulai bekerja dalam hati saudara. Sudah mulai ikuti tuntunan Roh Kudus dan doa sudah akan penuh dengan kuasa. Yang kedua, saudara, Yesus berikan saudara mereka adalah authority, otoritas, exousia. Apa itu otoritas, saudara? Keputusan. Amin, saudara. Saya kasih contoh. Kita hari ini ada Natal atau tidak ya? Tahun ini kita ada Natal nggak di gereja? Oh, tanya otoritas gereja ini, tanya gembalanya. Apa itu otoritas, saudara? Keputusan. Saya putuskan, ada nggak tidak Natal tahun ini? Get it? Sudah ngerti? Saya ambil BCA saya masukin ke dalam mesin ATM. Saya pencet PIN-nya, ya. 363. Sudah, kalau percaya pencet aja. Contoh. 363. Duitnya keluar. 363 itu otoritas, saudara. Keputusan. Narik uang, keluarkan gambarnya kan. Tarik uang, transfer, bayar air, bayar PLN, ambil keputusan, tak pencet, keluar. Tapi uang itu keluar, saudara, kalau ada isinya. Kalau nggak ada isinya, dana Anda tidak cukup. Betul nggak? Nah, dana Anda itu adalah power. Pilih pencet yang mana, itu adalah otoritas. Jadi otoritas adalah keputusan saudara. Ini sangat penting, karena ini kesalahan yang sering banget orang Kristen lakukan. Orang Kristen nggak tahu dirinya punya otoritas. Contoh, Tuhan, aku berdoa, Tuhan. Dia mau sembuh atau tidak sembuh, terserah Tuhan. Kasih saya satu ayat aja yang dukung saudara. Saya akan kasih saudara ayat-ayat di mana Tuhan mau menyembuhkan saudara. Lebih banyak. Kita lihat. Matius 8 ayat pertama. Setelah Yesus turun dari bukit, orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia. Maka datanglah seorang sakit kusta kepadanya. Lalu sujud menyembah dia dan berkata, Tuhan, jika Tuhan mau, Tuhan dapat mentahirkan aku. Lalu Yesus mengulurkan tangannya, menjamah orang itu dan berkata, aku mau. Kata sama aku mau. Amin. Aku mau. Jadilah engkau tahir. Seketika itu juga tahirlah orang itu dari kustanya. Saudara, ini sakit kusta itu kayak zaman dulu kayak dosa, saudara ya. Dan orang ini punya sebuah pertanyaan yang sangat penting. Tuhan, mau nggak engkau tahirkan aku? Mau nggak sih Tuhan sembuhkan aku? Dan apa jawab Tuhan pada orang itu? Aku mau. Jadilah engkau sembuh. Matius 10 ayat pertama. Pergilah, beritakanlah. Kerajaan surga sudah dekat. Sembuhkanlah orang sakit, bangkitkanlah orang mati. Tahirkanlah orang kusta. Usirlah setan-setan. Kamu telah memperoleh dengan cuma-cuma, karena itu berikanlah pula dengan cuma-cuma. Nah, saudara, murid Yesus ngatain Yesus lagi balik, Tuhan mau nggak Tuhan sembuhkan dia? Betul nggak, saudara? Betul nggak, saudara? Ya, Alkitab mengatakan di 1 Petrus 2 ayat 24, Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib. Semua setuju di situ. Saudara, semua orang Kristen setuju. Halo,
Semua orang Kristen setuju bahwa dia telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di atas kayu salib. Betul nggak, saudara? Semua setuju. Amin. Nah, saudara kalau baca Alkitab, saudara nggak boleh setuju setengah ayat, saudara setuju semuanya. Ini yang paling masih dalam koma, supaya kita yang telah mati terhadap dosa, hidup untuk kebenaran. Bagaimana hidup untuk kebenaran? Mati terhadap dosa. Bagaimana mati terhadap dosa? Kita udah baca tadi, saudara, di Roma 6. Ya. Kita baca di Roma 6, kita sudah mati melalui baptisan air. Tapi kenapa orang sudah dibaptis air masih berbuat dosa? Karena nggak tahu. Karena dia pikir dirinya masih orang berdosa. Maka Paulus bilang, tidak tahukah kamu, halo, kamu nggak tahu ya? Kita semua tadi dibaptis sama Kristus. Kita tadi dikuburkan bersama dia dalam kematian. Tidak tahukah kamu? Halo, Paulus bilang, kamu nggak tahu ya? Masih belum tahu. Kamu dibaptis air kan? Semua yang dibaptis air setelah lahir baru bertobat, diselam, itu sah, udah mati bersama dengan Yesus. Dengar nggak, saudara? Semua orang yang sudah lahir baru dibaptis air, kecuali waktu belum lahir baru dibaptis, itu tidak sah. Semua orang lahir baru dibaptis air, diselam, itu sah. Dia sudah mati bersama Yesus Kristus. Terus kenapa nggak mati-mati sih? Ya karena kamu yang nggak percaya. Karena kamu tidak tahu bahwa di mata Allah engkau sudah mati. Dan engkau harus mengaktifkan kebenaran itu dengan iman. Semua kebenaran firman Tuhan harus diaktifkan dengan iman. Iman artinya mendengar firman Tuhan, mengerti kebenaran firman Tuhan, dan mempercayainya dan mengaktifkannya. Sebab tanpa iman tidak ada seorang pun bisa berkenan kepada Allah. Semua firman Tuhan dikhotbahkan hari Minggu, hari apapun, saudara. Ketika kita mendengar, kita aktifkan dengan iman, saudara. Amin, saudara. Ya. Iman datang karena pendengaran karena firman Kristus. Ya. Iman datang karena rema karena kebenaran yang telah Kristus wahyukan kepada kita. Itu sebabnya yang firman Kristus. Semua harus berusaha pada Kristus. Dan apa yang saya bagikan kepada saudara hari ini adalah kebenaran karena anugerah. Apa yang telah Kristus lakukan di atas kita, di atas kayu salib. Ketika kita mendengar ini, saudara, Roh Kudus bekerja dalam hati kita dan membangkitkan iman kita. Ketika iman kita bangkit, saudara, kita punya bagian peran, saudara. Kita respon sama iman itu. Kita terima kebenaran itu. Itulah iman, saudara. Kita bersama dengan Roh Kudus melangkah bersama-sama menerima kebenaran itu. Itulah iman. Mengaktifkannya. Maka anugerah kebenaran akan turun dalam hidup kita dan kuasa Tuhan itu bekerja. Amin. Dunamos itu bekerja. Nah, saudara, kita lihat, saudara, bahwa ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya supaya dia di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Betul nggak, saudara? Semua orang Kristen percaya bahwa dosa kita dimikul dalam tubuhnya. Nggak ada orang Kristen nggak percaya itu. Nggak ada, saudara. Tapi, saudara, akhirnya nggak selesai. Saudara harus percaya akibatnya dong. Betul nggak? Oleh biru-birunya kamu telah sembuh. Jadi saudara orang Kristen jangan nanya, Tuhan mau menyembuhkan nggak? I don't get it. Terus mereka pakai ayat ini, saudara. Ayat ini, saudara. Ya. Di Lukas 2 ayat 42. Ya Bapakku, jikalau engkau mau, ambillah cawan ini daripadaku, tapi bukanlah kehendakku, melainkan kehendakmu lah yang jadi. Mereka bilang kehendakmu lah Tuhan yang jadi. Tapi nggak tahu kehendak Tuhan itu apa. Mana ayatnya, saudara? Ketika Tuhan Yesus berbicara seperti ini, dia tahu kehendaknya akan naik di atas kayu salib. Dan dia sedang bergumul antara kehendaknya sendiri dan kehendaknya Allah. Saudara hanya bisa bergumul antara kehendakmu dan kehendak Allah kalau engkau tahu dan tahu kehendak Tuhan. Tahu nggak, saudara? Kalau engkau tidak tahu kehendak Tuhan, engkau harus berdoa di dalam Kolose 1 ayat 9. Sebab itu sejak waktu kami mendengarkannya, kami tidak berhenti-henti berdoa untuk kamu. Kami meminta supaya kamu menerima segala hikmat dan pengertian yang benar untuk mengetahui kehendak Tuhan dengan sempurna. Ada amin? Ada amin, saudara? Dan Yesus katakan pada kita, karena itu pergilah jadikan semua bangsa muridku. Betul nggak? Doakan orang sakit, sembuhkan yang sakit, usirlah setan. Tanda-tanda ini untuk menyertai orang percaya. Lah kalau saudara, kalau untuk orang yang tidak percaya, tandanya kita membaca Injil adalah mengusir setan dan menyembuhkan orang sakit, masa anaknya sendiri dikasih sakit? Nggak mungkin, saudara. Ya, itu seperti ini saya bilang sama anak saya, kamu pergi ya, kamu pergi ke teman-teman kamu bagi-bagi uang ya. Tapi anak saya sendiri nggak ada uang.
Mana bisa dia bagi-bagiin uang, saudara? Kalau dia punya uang bagikan tanpa orang lain, dia juga punya uang untuk dirinya sendiri, bukan? Kalau kita punya kuasa untuk mendoakan orang sakit, mengusir setan, menyembuhkan mereka, betapa lebihnya lagi, saudara, kalau kita doakan itu kepada orang yang belum percaya, supaya mereka menerima anugerah kebenaran, supaya mereka menerima Yesus Kristus, betapa lebihnya lagi saya dan saudara sebagai anak-anak Allah berhak mengklaim setiap kesembuhan yang telah Tuhan Yesus janjikan, yang telah Tuhan Yesus lakukan di atas kayu salib untuk kita. Amin, saudara. So, apa itu, saudara? Otoritas. Otoritas adalah keputusan. You decide, saudara putuskan. Halo, amin, saudara. Saudara putuskan, saudara mau sembuh atau tidak. Saudara yang putuskan umurmu panjang atau tidak. Saudara yang putuskan sesuai dengan pengetahuanmu dan pengertianmu tentang firman Tuhan. Kalau engkau tidak mengerti firman Tuhan, engkau ditipu oleh iblis, saudara. Jadi Yesus berikan muridnya dua hal, saudara. Dunamos dan exousia. Kuasa dan otoritas. Kuasa bertumbuh karena anugerah kebenaran. Terus menerima anugerah kebenaran. Kelimpahan, saudara. Alkitab mengatakan. Roma 5 ayat 17 mengatakan kelimpahan anugerah kebenaran. Sampai, sudah tahu punya gelas isi sampai melimpah keluar. Sudah kebanyakan gak bisa nerima lagi. Keluar semua. Setiap hari hidup dalam anugerah dan kebenaran. Bukan Alkitab mengatakan kita harus bertumbuh dalam kasih karunia. Alkitab gak bilang kita harus bertumbuh dalam perbuatan baik. Halo? Amin, saudara. Dan saudara, kita terus bertumbuh. Dan itu sebabnya saudara ketika itu sudah dunamos bertumbuh, kayak kita ketika anugerah kebenaran. Kemudian otoritas adalah kita putuskan. Nah, ini salah mengerti, saudara. Banyak orang Kristen berpikir semua yang terjadi di muka bumi ini ada kehendak Allah. Bukan, saudara. Kebenarannya adalah kita membiarkan itu terjadi. Padahal Allah tidak mau, tapi Allah tidak bisa bekerja ketika gerejanya tidak bangkit. Dia sakit, kehendak Tuhan. Jatuh miskin, kehendak Tuhan. Pandemi, kehendak Tuhan. Jahat amat Tuhannya. No. Saudara, benar-benar orang ngomong gitu, saudara, gak kenal Tuhan, saudara. Gak kenal perbuatannya. Baca di Alkitab. Nah, saya tahu ada orang Kristen tidak sembuh. Kenapa tidak sembuh? Saya tidak tahu. Tapi Alkitab mengatakan bahwa semua orang datang pada Yesus itu sembuh. Dan maaf kata, saya tahu apa yang Alkitab ngomong. Yang lain saya gak tahu. Tapi saya percaya apa yang Alkitab katakan, bahwa semua orang benar berhak disembuhkan. Ada amin, saudara. Siapa di sini yang sebagai bapak yang mengharapkan anaknya mati dalam sakit? Nggak ada. Apalagi bapakmu di surga. Kenapa engkau bilang bapakmu di surga kasih engkau penyakit? Betapa engkau bayangkan bapakmu di surga itu jahat, lebih jahat daripada engkau. Enggak, saudara. Ya. Di Lukas 11 katakan, apalagi bapakmu yang jahat di surga, dia akan berikan Roh Kudus pada mereka yang percaya. Kalau kau jahat aja, saudara, kasih roti, anakmu minta roti, engkau nggak kasih ular, saudara. Apalagi bapakmu di surga. Amin, saudara. So, saudara sekasih dalam Tuhan, itulah anugerah kebenaran. Mari kita bertumbuh, saudara, dan mengerti otoritas kita. Mari kita putuskan, saudara. Mari saudara putuskan bahwa saudara berjalan dengan kuasa, berjalan dalam kebenaran Tuhan. Saudara memutuskan hidup saudara berhasil. Saudara memutuskan setiap janji Tuhan terjadi dalam hidup saudara. Saudara memutuskan setiap hari baca firman, aktifkan kebenaran yang telah diberikan pada saudara. Saya berdoa, saudara, kita masukin tahun 2021 penuh dengan anugerah kebenaran, penuh dengan mujizat. Hanya orang penuh dengan anugerah kebenaran dan memakai otoritasnya, penuh dengan mujizat. Ada seorang polisi, saudara, melihat orang melanggar lalu lintas, dia diam aja, saudara. Padahal, saudara, kalau dia telepon semua tentara, semua kepolisian datang menolong dia, dia punya senjata di dalamnya. Dia biarkan aja, saudara, ya, di perapatan jalan itu semerawut. Apa yang terjadi, saudara? Dia tidak pakai otoritasnya. Amin. Banyak sekali orang Kristen dalam hidup yang tidak pakai otoritasnya. Biarkan semua itu terjadi. Mari kita bertumbuh. Dan jika saudara ada yang tidak mengerti, saya percaya Roh Kudus akan berikan pengertian buat saudara. Saudara, saya mau berdoa buat kita semua termasuk saya. Mari kita tundukkan kepala, saudara, ya, kita tutup mata. Mari saudara kita berdoa. Bapa, aku mengucap syukur untuk semua firman yang kami dengar hari ini. Dan kami mau berdoa, Bapa, dan meminta kepada Allah Tuhan kami, Yesus Kristus, yaitu Bapa yang mulia itu, supaya memberikan kepada kami roh hikmat dan wahyu untuk mengenal Dia dengan benar, dan supaya menjadikan mata hati kami menjadi terang, agar kami mengerti pengharapan apakah yang terkandung dalam panggilannya, dalam panggilanmu. Betapa kayanya kemuliaan bagi yang ditentukannya bagi orang-orang kudus.
dan betapa hebat kuasanya bagi kami yang percaya sesuai dengan kekuatan kuasanya yang dikerjakannya dalam Kristus Yesus demikian Dia dengan membagikan Dia dari antara orang mati dan mendudukan Dia di sebelah kanannya di surga, jauh lebih tinggi dari segala pemerintah dan penguasa dan kekuasaan dan kerajaan dan tiap-tiap nama yang dapat disebut bukan hanya di dunia ini saja, melainkan juga di dunia yang akan datang. Dan segala sesuatu telah Kau letakkan di bawah kakinya, di bawah kaki Kristus, dan Kristus telah Kau berikan kepada kami jemaat sebagai kepala dari segala yang ada. Jemaat yang adalah tubuhnya, yaitu kepenuhan Dia yang memenuhi semua dan segala sesuatu. Kami ucap syukur Bapa untuk pewahyuan dan kebenaran firman-Mu hari ini. Aku berdoa Bapa, jika ada sesuatu yang kami tidak mengerti, jika ada sesuatu yang kami mau terus bertumbuh, Roh Kudus Engkau akan terus bekerja dalam hati setiap hati jemaat yang mendengarkan firman hari ini. Yang percaya Tuhan, firman yang berbuah banyak untuk kemuliaan nama-Mu. Mengucap syukur Bapa, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Amin. Tuhan memberkati saudara. Saya percaya sudah diberkati. Amin. Ya, God bless you. Kita persiapan hati kita untuk perjamuan kudus. Kita angkat roti ini bersama-sama. Bapa, kami ucap syukur Tuhan bahwa roti ini adalah tubuh-Mu yang telah diserahkan bagi kami. Ketika kami memakan roti ini, kami mengingat bahwa oleh bilur-bilur-Mu kami telah sembuh. Kami mengucap syukur Tuhan bahwa tidak ada sakit penyakit di dalam tubuh kami, sakit penyakit dalam bentuk apapun, tidak berkuasa, tidak berdaulat atas hidup kami, atas tubuh kami. Kami mengucap syukur, kami percaya dan kami menerima dengan iman di dalam nama Yesus. Mari kita makan bersama-sama. Anggur ini adalah darah Yesus yang telah diserahkan bagi kita. Ketika kita mau minum anggur ini, kita mengingat bahwa dosa kita telah disucikan satu kali untuk selama-lamanya. Kita telah dibenarkan oleh darah Yesus. Dan kita percaya bahwa dosa tidak berkuasa atas hidup kita. Dan kita dibenarkan karena darah Yesus, dan kita menjadi orang benar. Dan orang benar sangat besar kuasanya. Mari kita minum bersama-sama. Mari kita mengucap syukur, kita berdoa. Bapak akan mengucap syukur Tuhan, terima kasih untuk semua sakit penyakit kami telah ditanggung oleh Yesus di kayu salib 2000 tahun yang lalu. Kami mengucap syukur Tuhan bahwa sakit penyakit tidak berkuasa. Sakit penyakit dalam bentuk apapun, darah tinggi, kanker, TBC, gula darah, dan bentuk apapun namanya, tidak berkuasa, tidak berdaulat atas hidup kami, atas tubuh kami. Karena semua sakit penyakit kami telah ditanggung oleh Tuhan Yesus di kayu salib 2000 tahun yang lalu. Bapak, kami mengucap syukur Tuhan, kami terima kekuatan kesehatan ilahi, usia panjang yang Kau berikan kepada kami. Kami mengucap syukur Tuhan, terima kasih bahwa kesehatan kami diberkati, bahwa kami hidup sehat-sehat saja sampai usia panjang. Kami mengucap syukur, terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, dan sahabat terkasih di dalam Tuhan, tibalah kita di akhir kebaktian. Dan sebelum kita selesaikan, kita akan menerima berkat daripada Tuhan Allah kita. Mari angkat kedua tanganmu, Bapak, Ibu, dan sahabat terkasih di dalam Tuhan. Sebagai hamba Allah, aku memberkati engkau di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kiranya Tuhan menghadap wajah kepadamu dan menyinari hidupmu. Diberkatilah engkau di dalam nama Tuhan Yesus. Diberkatilah engkau dengan kesehatan yang baik. Pagar perlindungan Tuhan menyertaimu kemanapun engkau pergi. Engkau baik-baik keadaanmu.
di dalam nama Tuhan Yesus. Diberkatilah di dalam rumah tanggamu baik-baik, dan semakin hari semakin berpengertian seturut dengan firman Tuhan. Semakin hari hubungan keluarga, suami, istri, dan anak semakin baik di dalam nama Tuhan Yesus. Diberkatilah dapurmu, selalu ada makanan yang cukup bahkan berkelimpahan di dalam nama Tuhan Yesus. Diberkatilah engkau ketika engkau keluar bekerja, kau menghasilkan hasil daripada apa yang kau upayakan dengan tanganmu yang disertai oleh Tuhan untuk menghasilkan hasil yang baik di dalam nama Tuhan Yesus. Diberkatilah usahamu yang terus berkembang. Diberkatilah di tempat kerjamu, engkau akan menjadi kepala dan bukan ekor. Diberkatilah engkau di tempat sekolahmu atau dimanapun kau berada, engkau menjadi excellent di dalam nama Tuhan Yesus. Sebab Tuhan Allah menyertai engkau untuk melakukan perkara-perkara yang besar di dalam nama Tuhan Yesus. Diberkatilah engkau di dalam nama Tuhan Yesus. Anak cucumu akan menjadi perkasa. Anak cucumu menjadi orang-orang perkasa, dan orang-orang diberkati di dalam nama Tuhan Yesus. Diberkatilah engkau dengan panjang umur di dalam nama Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus aku memberkati engkau, dan setiap orang yang percaya katakan amin. Haleluya. Selamat hari Minggu. Selamat bersekutu satu dengan yang lain di dalam keluarga. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Daripada malapetaka sehingga